Halo kawan JDIH, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam podcast KPU Kabupaten Purbalingga. Bangun tidur tak lupa sarapan. Cakep. Sarapan pagi, lontong ketupat. Salam hormat saya aturkan untuk kawan JDIH yang terhormat. Oke. Mantap. Kembali lagi kita dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode ke-26 yang akan mengusung tema tentang ketentuan hak memilih dalam pemilihan serentak tahun 2024 bersama saya Kumala, host KPU Purbalingga. Dan teman JDIH, kali ini adalah hari yang sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita perkenalkan dulu, kita sapa beliau dulu. Beliau adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Aisa SH. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Pokoknya harus tetap Alhamdulillah. semangat. Kerjanya harus segera, cepat gitu, karena tahapannya juga melaju kencang gitu, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Saya seperti disiram es Pak. Bapak Pagi-pagi itu ini disiram es ya. kata-katanya itu benar-benar membuat hati adem gitu Pak. Iya, Gimana Pak? pemilu itu harus adem. Karena Iya. kita kan akhirnya ketemu kan ya proses-proses di pemilu itu. Mm-mm. Sehingga ya pada akhirnya orang itu harus menjalani pemilu dengan adem-adem aja gitu. Dengan Sehingga adem dan bahagia pada ya Pak. saatnya kan tetap memilih itu yang Mm-mm, penting mm-mm. gitu, Mbak Mala. Oke Pak. Pak Muslim, saat ini kan KPU sedang melaksanakan pemutahiran data pemilih. Gitu. Ya, ya. Dan alhamdulillah untuk pelaksanaan e-coklit di KPU Kabupaten Purbalingga sudah 100%. Sudah 100% Iya Pak. ya. Gimana ini Pak pendapat Bapak? Iya, mungkin yang pertama Mbak Mala saya perlu menyampaikan gini ya. Pemilu itu memang urusannya memilih dan dipilih kan gitu ya. Mm-hmm. Kebetulan istilah yang digunakan di pilkada itu pemilihan. Jadi sesungguhnya nggak jauh-jauh dari urusan memilih dan yang dipilih. Nah sekarang ini KPU sedang memproses siapa yang nanti memilih. Kalau Mbak Mala itu tadi bilang Purbalingga udah 100%, itu kan 100% teman-teman melakukan proses yang namanya coklit ya, Iya, datang ke betul. rumah-rumah, Iya. yang kemudian teman-teman itu meneliti karena dia datang sudah bawa dokumen nama-nama pemilih, kemudian mencocokkan. Dan itu punya waktu yang panjang karena 1 bulan ya. Kalau hari ini tanggal 19 ya, 19 ya. 19 dan Purbalingga sudah 100% selesai. Berarti keren itu, Oke. artinya belum sampai kelar sudah selesai, Iya. tinggal nanti merapikan yang ke sana Ya. gitu. Dan itu pasti dilakukan karena KPU harus memastikan bahwa yang namanya pemilih itu siapapun yang sudah memenuhi syarat harus terdaftar, nggak boleh ada yang enggak gitu. Kalau ada yang enggak atau belum, berarti KPU dalam proses ini masih menyisakan pekerjaan. Makanya memang ada ruang nanti setelah dicoklit, kemudian disusun, masih ada ruang untuk diumumkan, masyarakat dikasih kesempatan untuk melihat. Yang kedua, Mbak Mala, nggak boleh seperti Mbak Mala ini, itu terdaftar lebih dari sekali. Jadi Mbak Mala itu ya harusnya terdaftar sekali, satu, dan nggak boleh terdaftar di tempat lain. Itulah proses yang dilakukan teman-teman. Jadi ada KPU memastikan siapapun yang berhak memilih harus terdaftar, terdaftarnya harus sekali, nggak boleh lebih dari sekali. Terus siapa kira-kira? Mbak Mala ini udah memenuhi syarat belum misalnya? Sudah. Oh iya, itu bagaimana? Kita bahas bareng-bareng Pak. Iya, iya. Kira-kira siapa yang memenuhi syarat Iya, ya untuk gitu. dicoklit? Siapa Pak? Iya, ukuran di pemilu kita itu kan masih mendasarkan usia ya. Usianya itu harus genap 17 tahun. Dihitung dari mana? Dihitung dari nanti pada saat hari H pencoblosan. Katakanlah besok pencoblosan 27 September ya. Maka dia harus genap usia 17 tahun dihitung pada tanggal 27 November besok
di hari pencoblosan itu. Yang kedua, Itu yang pertama. itu kalau dia belum 17 tahun, itu ada pendekatan, lain. Mhm. Pendekatan ini lebih ke soal pendekatan sosiologis. Karena apa? Karena diukur dari dia sudah pernah, kawin ya. Di Purbalingga bahasa kawin apa nikah? Menikah, Pak. Menikah ya. Kalau kawin tuh kayaknya agak tanda Iya, kutip, Pak. iya, tapi Menikah kalau dulu di sini. bahasa resminya Mhm. memang kawin gitu Kawin ya. ya. Kawin itu kan orang kita itu maknanya nikah gitu. Iya, Jadi iya. kalaupun dia belum usia 17 tahun tapi sudah nikah ya atau sudah pernah, nikah, dia juga dianggap setara dengan usia 17 17 tahun. tahun. Sesungguhnya kalau lihat ini kan itu soal kedewasaan ya. Ya. Jadi orang yang sudah pernah kawin atau sudah kawin itu artinya dia udah dipandang bisa menentukan pilihannya sendiri. Itu jadi, 2 itu, terus kemudian yang ketiga ini yang sifatnya dia sudah 17 tahun, Sudah sudah menikah. pernah nikah, Mhm. tapi dia juga harus, hak pilihnya tidak dinyatakan dicabut oleh, pengadilan. Pengadilan. Jadi memang kadang-kadang ada satu keputusan di pengadilan karena melanggar atau melakukan pidana tertentu gitu ya, yang hukumannya itu menyebut hak pilihnya dicabut. Nah, sepanjang orang-orang atau pemilih-pemilih ini yang sudah memenuhi syarat usia, sudah, menikah, tetapi yang bersangkutan hak pilihnya dicabut, maka dia nggak memenuhi syarat Nggak di memenuhi situ. syarat ya? Terus satu lagi ini yang Oh, udah saya 3 masih kira ada satu lagi ya, ya, Pak, ya? karena itu jadi penting ya Mhm. dan itu juga pekerjaan yang Mbak Mala tadi sampaikan Purbalingga sudah 100%. Nanti identifikasi 4 ini betul-betul menjadi bagian yang harus dipastikan Mhm. bahwa dia, tidak sedang sebagai gitu ya, anggota TNI Polri. Iya. Nah, ini kan Bukan samar ya, iya. mungkin kita, Mbak Mala ngerti dia anggota TNI Polri itu kalau lihat seragamnya. Bahwa dia bersagam Iya, polisi, bersagam TNI. tentara, ya Iya. TNI Mhm. gitu. Tapi kalau dia pada posisi, petugas kita di rumah kan belum tentu, Iya, nggak misalnya tahu gitu ya ya kan, iya. oh berpakaian sipil kan Iya nggak iya, kelihatan ya, Pak, ya? penegak ini nggak kelihatan, Mhm. tetapi itu kita harus pastikan. Nah, di ketentuan kita, siapapun yang statusnya dia itu sedang menjadi TNI Polri, maka dia, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan itulah pekerjaan. Maka tadi Mbak Mala 100% yang sudah dikerjakan termasuk 4 hal itu 4 yang poin itu apa ya 4 bukan poin ya? itu yang harus Mhm. dipastikan. Terutama kalau ada situasi berkebalikan ya. Misalnya dia itu TNI Polri Mhm. ya, tetapi sudah purna, sudah pensiun. Artinya dia kembali memenuhi syarat. Kalau misalnya tadi itu yang penting dia bukan, TNI Polri, tetapi kalau dia Kalau TNI Polri purnawirawan sudah purnawirawan, dia boleh? harus masuk Oh, iya. lagi dan itu yang kadang-kadang kita repot mengidentifikasinya. Karena antara yang bersangkutan sudah purna dengan kepemilikan KTP-nya itu Kadang-kadang belum sinkron kadang-kadang ya? belum sinkron. Iya. Dia sudah Mhm, purna mhm. tapi KTP-nya tetap Masih tulisannya iya. TNI atau Dari Polri gitu. semua kriteria yang tadi itu, Mbak Mala, Mhm. itu kuncinya bisa dibuktikan dengan, KTP. KTP. KTP ini memuat siapa? Memuat elemen-elemen data pemilih yang, nanti dicatat tadi itu. Yang paling penting di sini adalah dia dicatat berdasarkan domisili yang tertera Domisili. di KTP. Jadi Mbak Mala yang misalnya itu ada di RT 2 RW 1 misalnya Mhm, ya, mhm. di kecamatan A, ya dia datanya, terdaftar pemilihnya di sana. Nggak bisa di dekat kantor, "Wah besok aku milih di Oh, nggak dekat bisa kantor," ya, Pak, ya? misalnya. Itu di cara pendataannya itu nggak bisa. Kecuali Sesuai domisili yang sesuai bersangkutan. domisili, kecuali Mbak Mala nanti karena tugas mau milih di tempat mana, nah itu urusan lain lagi. Gitu Mbak Iya. Mala. Oh ya, 4 poin tadi adalah, yang harus diperhatikan setelah Iya, itu 100%, mhm. apakah sudah benar ataukah tidak ini apakah sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah, Iya, terus kemudian ti apakah, tidak eee, dicabut tidak hak tidak dicabut pilihnya hak oleh pilihnya putusan oleh putusan pengadilan, dia pengadilan, bukan kemudian anggota TNI Polri yang iya, sekarang masih aktif gitu ya. Nah, betul, ya, Pak, ya. iya itu. Kalau sudah purnawirawan boleh memilih Iya, ya, Pak? purnawirawan kan berarti ukuran fisiknya dia udah agak sepuh secara usia Iya. gitu ya. Kemudian masyarakat tahu bahwa dia dulu adalah TNI Polri, maka ketika petugas atau katakanlah, kita ya di dalam proses memastikan dia sudah purnawirawan apa enggak,
sesungguhnya itu sudah bisa dijangkau ketika petugas kita itu datang ke rumah. Itu apakah yang dikenal di situ ada anggota TNI Polri sudah purnawirawan apa belum, itu bisa dipastikan di sana. Itu Mbak, dan Oh, ini memang menjadi salah satu perhatian kita ya, karena mhm, itu tadi bahwa kita itu harus memastikan semua yang berhak terdaftar, terdaftar, kemudian semua yang terdaftar itu harus memenuhi didaftarnya iya sesuai kriteria. syaratnya tadi, Ya, memenuhi kriteria syarat tadi, mhm. dan dia terdaftarnya cuma sekali. Itu yang Sekali ya, jangan ya lupa Jawa kawan jadi ya, hanya terdaftar sekali sekali. Kalau dan lebih dari sekali namanya itu berkali-kali. berkali-kali dan harus didomisili, Di tempat domisili, iya bukan betul. sembarangan tempat di Iya, kantor atau bagaimana ya Pak iya ya. betul Mbak Mara. Oke Pak. Terus setelah proses pemutahiran data pemilih oleh Pantari, tahapan selanjutnya apa Pak? Ini biar Iya, masyarakat umum dan kawan JDI mengetahui Pak. iya setelah proses pemutahiran, istilah kita sering sebutnya coklit gitu ya, yang nanti resminya berakhir tanggal 24 Juli besok ya. Ini kan Mhm. masih ada beberapa waktu. Mungkin teman-teman yang hari ini udah kelar seperti yang di Purbalingga 100%, ini harus juga meneliti kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan terutama kriteria yang tadi kita bahas. Mhm. Yang kedua, memastikan dokumen-dokumennya itu sesuai gitu ya. Dan juga catatan-catatan apabila nah ini yang kadang-kadang di lapangan itu terjadi. Misalnya, ada pemilih yang, di daftar yang dibawa oleh teman petugas itu alamatnya, sesuai dengan, rumah yang dikunjungi, tetapi yang Mhm. bersangkutan ternyata sudah pindah Ya, misalnya. kadang ada seperti itu Ada Pak. seperti itu kan, dan ini harus dicatat. Dan nanti pada saat penyusunan setelah coklit ini dipastikan dia itu sesungguhnya benar nggak sudah pindah. Sehingga kalau nanti itu diyakini sudah benar dan salah satu untuk meyakini apa, itu konfirmasi sama, petugas di tempat lain yang kita udah ketahui itu misalnya. Konfirmasi di sana, Ya benarkah konfirmasi. ini gitu ya. Kemudian yang meninggal dunia Nah itu Pak. misalnya, ya harus dilengkapi dengan dokumen kepastian bahwa dia telah meninggal dunia. Di lapangan kan nggak mudah juga karena, Iya betul Pak. orang-orang yang sudah meninggal dunia itu tidak secara serta-merta diterbitkan keterangan, Sudah meninggal dunia meninggal. itu. Bahkan yang agak dramatis ya, saya menyebutnya itu dramatis itu Mhm. karena teman-teman petugas sampai harus mengunjungi, makam. Makam. Apakah benar beliau sudah Iya, jadi, dimakamkan gitu? bukan soal apakah benar dia meninggal, tapi ke Bener nggak makamnya itu ternyata makamnya? juga sampai mengidentifikasi meninggalnya kapan. Mmm. Karena surat keterangan meninggal itu kan ada ini ya, ada apa, komponen yang harus diisi, kapan meninggalnya, meninggalnya Mhm. karena apa, apakah sakit, apakah di rumah sakit, apakah kecelakaan atau apa, itu di surat-surat keterangan itu perlu dilengkapi. Nah, teman-teman itu meskipun sudah yakin bahwa ya pemilih yang ditemui itu sudah meninggal dunia berdasarkan informasi keluarga gitu ya, tapi kadang-kadang keluarga nggak ingat meninggalnya itu kapan. Nah, sampai kepada situasi kebutuhan, menerbitkan surat keterangan itu, maka teman-teman itu sampai datang ke Ke makam makam. itu, memastikan dia meninggalnya kapan. Kapan? Tapi itu ya, apa ya, artinya kita apresiasi lah gitu ya, karena nggak sekedar dia memastikan dia meninggal, tapi untuk mengisi keterangan yang dibutuhkan, itu dia membutuhkan ke sana karena nggak dapat keterangan pasti dari keluarganya. Nah, 4 hari itu Mhm Mbak mhm. Mala ya, untuk khususnya teman-teman di Purbalingga, itu bisa digunakan untuk ngecek itu semua. Nah, nanti kalau sudah resmi 24 selesai tahapan, coklit, maka itu dilanjutkan proses penyusunan hasil coklit ini untuk menuju yang disebut daftar pemilih sementara. Nanti, pada akhirnya teman-teman di Purbalingga, KPU itu menetapkan daftar pemilih sementara Mhm. itu, kemudian diumumkan ya, agar mendapatkan tanggapan masyarakat. Nah, dinamika masyarakat di kita khususnya berkaitan dengan kependudukan kan luar biasa ya. Iya. Hari ini didata, besok meninggal, hari Iya ini betul. didata, besok dia pindah, gitu kan. Iya. Hari ini kita datanya 10 misalnya, besok ada pemilih datang dari tempat lain, Mhm. sehingga
dinamika itulah yang kemudian kita sampai kepada akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap, itu masih mungkin berubah. Tapi intinya bahwa teman-teman bekerja sesuai dengan ketentuan tadi, akurat, komprehensif gitu ya. Kemudian dia adalah data yang paling terakhir. Nah, nanti setelah itu DPS diumumkan, silakan masyarakat itu untuk melihat. Saya sarankan juga seperti Mbak Mala nggak lantas tidak memanfaatkan momen pengumuman DPS itu. Minimal Mbak Mala ngecek dirinya yang sekarang ini itu sudah ada di situ sudah ada apa belum? enggak Iya. dan datanya benar apa enggak. Betul. Kan saya nyebutnya Mbak Mala. Iya. Nama lengkapnya kan harus dipastikan Iya. tertulis di situ. Mm-mm. Kemudian bahwa nick-nya juga sama, alamatnya sama. Nah, itu di ruang pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat itu bisa disampaikan. Dan itu kalau KPU tidak sekedar mengumumkan tapi aktif itu malah lebih bagus. Aktif itu apa? Masyarakat yang tokoh-tokoh itu disodori. Sudah terdaftar atau belum? Udah apa Silahkan belum? dicek Iya, tokoh warganya. masyarakat gitu Iya, ya. Jangan sampai ada warganya tokoh gitu. masyarakat yang kelewat ya, Pak. Nah, Bahaya ya, Pak, makanya ya. sesungguhnya kalau teman-teman memperhatikan ya, itu di dalam proses pemutaran data pemilih ini memang harus ada strategi, prioritas gitu ya. Prioritas itu apa? Prioritas itu misalnya kita memprioritaskan tokoh-tokoh, karena tokoh itu kalau misalnya sampai nggak kedaftar gitu ya, itu pasti akan ada sesuatu yang ya dalam tanda petik kerja-kerja kita ini nggak cukup gitu Iya, ya. Padahal betul. itu punya efek gitu ya. Dan tokoh biasanya sibuk, biasanya nggak sampai mengecek dirinya sendiri seperti yang kita anjurkan misalnya. Karena itu prioritasnya tokoh, prioritasnya kemudian orang-orang yang punya kepentingan di dalam proses pemilu ini, misalnya pengurus partai politik gitu ya. Kemudian orang-orang yang di masing-masing level desa, kecamatan, kabupaten itu orang terpandang, itu jadi prioritas untuk memastikan bahwa dia itu sudah terpilih. Begitu juga nanti kita gunakan, begitu DPS kita tetapkan, mereka disodori supaya memastikan setidak-tidaknya dia sendiri ada, kemudian anggota Keluarganya, konstituen, ya. keluarga, jamaahnya, kemudian orang-orangnya misalnya gitu ya, itu dipastikan sudah masuk di situ. Jadi memang pekerjaan kita itu memfasilitasi ke sana. Gitu, Iya, Mbak gitu. Mala. Oh ya, tadi kan ada 4 poin itu kan ada Ya, yang ketiga kan yang dicabut hak hak pilihnya tidak pilihnya boleh. Nah, ya. itu mungkin teman JDIH, kawan JDIH Pak pengen tahu juga, Pak. Iya. Kenapa bisa ada orang yang dicabut hak pilihnya? Coba gimana? Iya, memang di kita ya, di proses kita itu. Jadi kalau ada orang yang kena masalah hukum karena melakukan tindak pidana misalnya ya, terutama pidana yang kemudian menyangkut soal hak politik ini, hak memilih dan dipilih ini itu biasanya adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana yang berhubungan sama eee, jabatannya dia sebagai seorang pejabat misalnya. Apakah dia itu di apa, di diputus karena korupsi, Korupsi. karena tindak pidana penyalahgunaan wewenang misalnya, kemudian dia mendapatkan gratifikasi tertentu misalnya kayak gitu, sehingga ketika ada proses yang seperti ini, kemudian hakim memutus yang bersangkutan bersalah, itu terkadang ya hakim itu memberi sanksi tambahan. Sanksi tambahannya itu apa? Itu adalah menyangkut hak politik. Hak politik ini ada dua, hak politik dia dipilih atau hak politik dia memilih. Di pengalaman yang pernah kita cek ya, orang yang kena pidana ini itu belum tentu hak politik seutuhnya itu dicabut. Yang kita teliti itu ada yang hak dipilihnya dicabut, tapi hak memilihnya tidak dicabut. Misalnya dia berhak berhak memilih, tapi tidak berhak dicalonkan untuk dipilih. Nah itu yang kita temui. Nah, untuk hal yang seperti ini, pengumuman ke masyarakat itu menjadi penting. Karena mungkin informasi yang kita terima
tidak seluas ya, apalagi petugas teman-teman di lapangan, misalnya dalam melakukan coklit ke rumah-rumah itu tidak mendapatkan informasi. Mungkin dapat informasi, keluarga ini ada salah satu, anggota keluarganya yang sedang dipenjara karena melakukan perbuatan pidana gitu. Nah, kalau ada informasi itu juga kita harus memastikan apakah sampai hak pilihnya dicabut apa enggak. Kalau enggak berarti dia masih kita data, tapi kalau dicabut kita harus pastikan. Kita harus dapat bukti bahwa putusan pengadilannya itu mengatakan dia cabut. Nah, sekarang posisinya dia sedang menjalani pemidanaan itu. Dan untuk memastikan itu ya kita harus koordinasi. Iya, sama pengadilan, sama kejaksaan, karena kejaksaan itu adalah bagian atau pihak yang mengeksekusi hukuman atau sanksi yang diberikan berdasarkan putusan pengadilan itu. Gitu, Gitu Mbak. ya. Iya, dan kita pernah menemukan itu memang. Ada ya Pak ya? Iya, ada. Salah satunya itu di pengalaman pemilu Pilkada 2018 ya. 2018. Waktu itu pejabat-pejabat di Jawa Tengah yang kemudian terkena kasus masalah hukum, itu kita memastikan apakah sampai dicabut hak pilihnya apa enggak. Meskipun posisinya itu masih berada di dalam penjara. Gitu. Gitu Karena ya, kan Pak. ya penjara kan salah satu tempat TPS juga. Oh iya, iya betul ya, ada di rutannya Pak ya. Sehingga ini menjadi bagian yang kita pastikan kalau dia dicabut hak pilihnya maka dia nggak bisa menggunakan pilih. Meskipun dia berada di rutan, di lapas yang di lapas itu menjadi bagian dari tempat pemungutan suara lokasi Iya, khusus. ada Gitu Mbak tempat, Mala. ada TPS khusus ya Iya, untuk di iya. rutan itu kalau jadi ya. Pak Muslim, apabila ada orang yang mempunyai disabilitas mental itu gimana ya Pak? Oh. Apakah punya hak pilih atau kalau punya itu hak pilihnya bisa diwakilkan nggak ke keluarga? Atau yang bersangkutan sendiri Iya. yang harus memilih Pak? Gimana itu kalau Jadi yang pertama saya harus sampaikan ke Mbak Mala ya, hak pilih ini adalah hak yang mutlak milik pribadi, milik pribadi? milik orang yang bersangkutan. Dalam konteks di pemilu atau pilkada sekarang ini, hak ini itu hak yang nggak boleh diwakilkan. Jadi harus yang bersangkutan Harus sendiri ya yang Pak yang memilihnya? bersangkutan, karena ada salah satu asas ya di pemilu itu kan luber dan Langsung jurdil, umum, langsung bebas umum, rahasia. bebas rahasia. Jadi asas-asas ini yang kemudian membuat orang itu dalam menggunakan hak pilihnya nggak boleh diwakili. Jadi kalau dia yang boleh ya dia dicabut hak pilihnya itu. Nah, dalam situasi ini ke pertanyaan Mbak Mala, bagaimana orang disabilitas mental? Disabilitas mental itu situasinya itu tidak tidak dalam posisi yang berlangsung terus-menerus, Mbak. Jadi kalau dulu itu kita mendata orang yang punya disabilitas mental itu sepanjang dia ada keterangan dokter kita keluarkan dari daftar pemilih kita. Tetapi sekarang itu disabilitas mental itu nggak begitu, tetap kita masukkan sebagai data pemilih. Nanti pada saat menggunakan hak pilihnya, sepanjang ada surat dokter yang menyatakan dia sedang mengalami gangguan mental gitu ya, gangguan jiwa, maka yang bersangkutan tidak diberikan hak pilihnya. Tapi dalam proses tata cara kita itu disabilitas mental karena dia tidak berlangsung menerus, kadang hari ini gangguan jiwa, besok enggak, itu yang menyebabkan sekarang disabilitas mental itu tetap kita data. Hanya nanti pada saat penggunaan hak pilihnya itu tergantung yang bersangkutan. Kecuali hari ini dokter sudah bisa memberikan, misalnya ya pada saat mendata yang bersangkutan gangguan mental. Tetapi hasil koordinasi kita dengan berbagai pihak itu disabilitas mental karena nggak berlangsung menerus dan pendataan ini kan sifatnya progres ya. Misalnya hari ini kita data masih sangat lama menuju penggunaan hak pilih di hari H itu. Maka nanti ya besok. Bahkan 2024 kemarin itu ada salah satu TPS khusus yang memang mewadahi orang-orang yang sedang proses rehabilitasi di disabilitas mental itu. Jadi dia ada TPS lokasi khusus
nanti data pemilihnya kita lakukan pemutakhiran sampai menuju hari H masih berapa, itu nanti yang akan menggunakan hak pilih. Jadi disabilitas mental itu sepanjang tidak dinyatakan hari itu sedang terganggu jiwanya dan itu dibuktikan oleh keterangan dokter ya yang bersangkutan, itu dia masih bisa menggunakan hak pilih. Dan untuk ini saya punya pengalaman sebenarnya, karena di kampung saya itu ada orang yang oleh masyarakat memang dicap dia terganggu jiwanya gitu ya. Tetapi secara real itu dia penampilannya normal seperti kita ini. Seperti biasa Ya, gitu seperti ya, Pak, biasa, bisa kalau lapar makan, kalau mau merokok gitu bisa, disuruh baca koran bisa gitu. Dan kebetulan waktu kecil saya mengenalnya dan berkawan sama dia, tapi oleh orang-orang setempat dia dianggap terganggu jiwanya karena memang tiap hari itu jalan hanya pakai celana kolor gitu ya, dan nggak tahan penyakit. Hujan nggak hujan dia tetap seperti itu dan saya melihatnya nggak pernah sakit. Nah, tapi orang seperti itu kenapa malah sehat ya Pak? Iya, karena dia nggak berpikir seperti kita. Iya ya. Kalau ini kehujanan bisa meriang saya. Jadi kalau soal sakit dihubungkan dengan soal pikiran, itu hanya orang-orang seperti kita yang selalu mikir atau sok mikir atau kakian mikir, kebanyakan mikir itu yang rentan sakit. Nah, kalau yang udah losdol kayak gitu ya, nggak mikir. Tapi kawan JDA perlu tahu nih, saya selama melihat dan mengenal Pak Muslim ini saya luar biasa Pak. Bapak itu auranya, vibes-nya positif banget. Mungkin kawan JDA perlu tahu Pak, apa yang menurut Bapak bisa membuat Bapak selalu bahagia menjalani kehidupan dan juga karir Bapak yang cemerlang ini Pak. Kalau saya sesungguhnya hanya menjalani hidup ya, aktivitas yang kita lakukan itu ya dianggap dianggap memang itu yang terjadi dan kita nikmati. Kan orang itu kan nggak mesti harus jalannya lurus terus, kadang belok kan gitu ya. Dan kita nggak mungkin di kadang jalan ada kerikil Pak, ada pas jalan tiba-tiba ada kerikil kadang-kadang. Dan kesandung ya, itu bagian yang mesti harus kita jalani dan kuncinya kita nikmati. Kalau kita nikmati itu kita udah memutus rasa sakit, rasa penderitaan sehingga kita tetap bisa enjoy. Menikmati. Bahasa Jawanya apa? Trimo ing pandum ya Pak? Ya, trimo ing pandum itu tapi dia itu mencukupkan maksudnya ya. Jadi mencukupkan itu ya dapatnya ini ya itu dicukupkan. Jadi dia nggak kepingin yang lagi, tapi pada saatnya dia bisa menempuh sekedar yang dia lakukan hari ini. Misalnya kita punya target penghasilan 30.000, tapi hari ini dapatnya 5.000. Nah itu kalau kita nikmati terima aja. Mungkin yang sekarang 5.000, besoknya 30.000 itu akan tercapai. Malah mungkin jadi 50.000 Pak. Malah akan tambah. Jadi kan, berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa ya Pak ya. Ingat kalau Mbak Mala itu mau menangkap ayam. Ya, gimana Pak? Itu kalau Melayu terbirit. Iya, kalau ayamnya Mbak Mala kejar sampai terbirit-birit, pasti ayamnya nggak dapat. Saya Pak udah mau nangkap ayam. Lah iya gitu. Coba kalau Mbak Mala berhenti di tempatnya, kasihlah makan, ayamnya kan pasti datang. Oke, ide brilian Pak. Besok saya praktekkan. Seperti itulah kita itu sesungguhnya bisa menempatkan segala sesuatu itu ya sudah. Memang pada saatnya dapat, pada saatnya nggak dapat, kan gitu ya. Kalau kita sedang mencapai harapan tertentu. Tetapi kalau kita nggak dapat, mungkin inilah bagian yang memang harus kita jatahnya seperti itu dan kita nikmati gitu. Menikmati apapun yang kita jalani ya Pak ya. Karena saya sampai pada situasi bahwa yang membuat kita ini nggak bahagia itu cuma satu, pikiran kita sendiri. Nih, kalau kawan JDA tahu Bapak ini luar biasa kesibukannya dan terima kasih banyak loh Pak sudah menyempatkan waktunya. Bapak ada acara di Banyumas. Ini nanti ada acara lagi di Banyumas ya Pak ya. Ini kita mulai sejak Senin ini Mbak. Wah, luar biasa sekali.
dari Jepara Jepara, menuju Purworejo, Purworejo, kemudian Kebumen, Kebumen, kemudian Banyumas, terus Banyumas, sekarang Purbalingga, Purbalingga, nanti balik lagi, nanti ke nanti malam ke Banyumas Banyumas lagi. lagi. Luar biasa. Semoga selalu sehat ya, Pak. Iya, dan Iya. sehat itu mengikuti kalau kita bahagia. Iya, betul sekali. Oke, Pak. Terus kembali Oke, lagi ke TPS khusus. Tadi kita sudah singgung ya, Pak, iya, tentang iya, TPS khusus. Nah, mungkin kawan JDA mau tahu juga, ingin tahu apa aja sih TPS khusus itu dan iya. pemutahiran daftar pemilih di lokasi tersebut itu bagaimana gitu, Pak? Iya, ya TPS khusus sesungguhnya di kita itu nggak asing ya, karena kita selama ini salah satu yang kemudian kita perhatikan untuk tetap berlangsung kegiatan pemungutan dan tidak mengalami hambatan itu adalah TPS-TPS yang berada di lapas. Itu sejak dulu Lapas. setiap pemilu yang namanya lapas itu kita selalu fasilitasi dibuat TPS di situ. Nah, sekarang istilah-istilah itu menjadi khusus, lapas akhirnya kita kategorikan menjadi TPS lokasi khusus. Karena pelayanannya khusus, pendekatannya khusus, perlakuannya khusus, proses yang kita lakukan juga kemudian khusus. Tetapi TPS khusus ini adalah sesungguhnya hanya berkaitan dengan pemilih-pemilih yang berada di lokasi tertentu ya. Mm-mm. Tadi salah satunya lapas. Kalau nggak lapas berarti dia ada di tempat pendidikan, tempat pesantren, atau di perusahaan, atau karena kejadian khusus, misalnya tempat konflik gitu ya, Mm-mm. ada konflik bencana misalnya. Nah, tempat-tempat seperti itu kan secara normal, secara wajar menyebabkan pemilih-pemilih itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya Hmm. karena kondisi itu. Orang di lapas kan dia tidak berada di alamat domisilinya. Iya, betul, betul. Orang di lokasi bencana karena dia terkonsentrasi di tempat pengungsian misalnya atau camp misalnya, dia menyebabkan tidak berada di tempat bencananya itu. Orang yang lagi kena konflik misalnya ya, kena konflik bisa jadi dia ditarik ke lokasi yang menjauhi tempat-tempat konflik itu, sehingga pada saat hari yang bersangkutan itu nggak bisa menggunakan Hak hak pilih pilihnya di tempat di tempat asalnya. asalnya. Maka gagasan TPS lokasi khusus itu untuk memfasilitasi yang seperti itu. Mbak Mala punya anak gitu ya, anaknya mondok di pesantren, Mm-mm. pada hari H nggak bisa pulang, tapi sudah memenuhi syarat. Nah itu di pondok pesantrennya itu bisa dijadikan TPS lokasi khusus. Tetapi ini nggak mudah memang Mbak Mala, karena secara administratif itu dia itu berbeda dari ketentuan sewajarnya yang kita buat. Sehingga ada pendekatan khusus. Misalnya gini, di lokasi-lokasi itu pemilihnya berapa? Mm-mm. Kalau hari ini di Pilkada ini diskusi kita itu paling enggak ada 100 pemilih yang ada di situ gitu ya. Kemudian memang di tempat itu pemilih-pemilih itu atau pemilik lokasi itu tidak membolehkan atau ada tradisi ketentuan yang menyebabkan hari H pemilih-pemilih di situ nggak bisa pulang. Orang di Iya, pesantren, biasanya di orang pesantren iya gitu kan, kan ya. misalnya kan nggak lantas hari H pemungutan itu kemudian libur Mm-mm. karena bertentangan atau tidak sesuai dengan kalender Sekolah sekolah pesantren pesantren tersebut. tersebut, Iya. sehingga menyebabkan di situ. Yang berikutnya ada penanggung jawab. Tentu saja pasti ada penanggung jawab ya. Di lapas pasti ada orang yang bertanggung jawab di lapas, di pesantren ada pemilik pesantren yang bertanggung jawab, kemudian di lokasi bencana juga begitu. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas lokasi itu mengajukan kepada kita untuk dijadikan TPS lokasi khusus. Nah, kalau sudah ada seperti ini ya KPU memfasilitasi. Nanti KPU mendata. Jadi kalau untuk urusan siapa yang ngurusi daftar pemilih di tempat lokasi khusus itu tidak diserahkan sama PPK, PPS atau Pantarlih yang tadi bekerja 1 bulan datang ke rumah-rumah, tapi langsung oleh KPU koordinasi kepada pihak yang bersangkutan, nanti pemilihnya berapa didata. Dan saya sarankan nih ya Iya. Mbak Mala ya, agar pemilih-pemilih itu didata secara betul. Betul itu artinya adalah kembali ke 4 kriteria Itu itu. 4 kriteria yang sudah Iya, kita bahas kalau tadi dia ya. kalau dia bukan orang Purbalingga ya dia
masuk di pemilih di Purbalingga. Tapi kalau dia misalnya masih di tempat Jawa Tengah, berarti nanti dia didata milihnya gubernur kan Gubernur, begitu karena iya. ini pertarungan. Tapi kalau dia orang luar Jawa Tengah, ya berarti dia tidak menjadi bagian yang didata karena ini adalah hajatnya orang Jawa Jawa Tengah. Tengah. Mungkin ada orang Riau, atau kan Orang berarti nggak Riau, orang memilih ya? Lampung, Ya. orang Medan gitu ya. Horas, Mbak. Horas, Orang Mbak. itu nggak bisa milih di sini. Maka KPU ya, dalam Iya, hal iya. ini misalnya teman-teman KPU Purbalingga harus memastikan itu. Kalau ada satu tempat yang akan mengajukan menjadi TPS lokasi khusus, maka dipastikan berapa pemilihnya. Berapa pemilihnya itu harus diidentifikasi. Oh, ini pemilih yang bisa menggunakan hak pilih untuk Pilkada Purbalingga. Oh, ini yang bisa menggunakan hak pilih Pilkada Purbalingga sekaligus gubernur. Sehingga nanti dia itu ketahuan. Pengalosian surat suara besok pada saat hari pemungutan suara juga akan jelas gitu. Jelas berapa yang Iya dibutuhkan di gitu, tempat berapa yang tersebut ya, Pak ya? dibutuhkan dan kemudian dia pastikan bisa menggunakan pilih. Dan teman-teman KPU juga memastikan bahwa pemilih-pemilih ini pada saat didata hari ini gitu ya, karena bagian yang nanti kita umumkan juga sampai hari H itu tidak berubah pikiran. Tidak berubah pikiran itu, wah saya nggak jadi milih di pesantren, saya nggak jadi milih di TPS lokasi khusus gitu. Nanti besok pulang gitu. Nah kalau yang seperti itu kan bisa saja nanti kepastian itu dipastikan mulai dari sekarang. Kalaupun misalnya karena kejadian di luar kemampuannya, pada akhirnya dia menggunakan hak pilih di tempat asalnya, nah itu persoalan lain. Persoalan Ya. Artinya itu lain. sama aja ketika Mbak Mala sudah meyakini nanti milih di tempatnya, tapi karena tugas KPU besok monitoring misalnya Iya. di TPS atau di kecamatan lain kan akhirnya nggak bisa milih di situ. Iya. Sehingga Mbak Mala karena kepentingan tugas sehingga milih di TPS lain. Itu berarti harus diurus kepindahannya. Begitu juga pemilih-pemilih di TPS lokasi khusus. Jadi masih ada ruang. Iya. Itu Mbak Mala. Pak, bagaimana meyakinkan teman-teman pemilih mungkin ada loh yang punya pengen golput gitu. Nah, gimana meyakinkan mereka ini supaya mereka jangan sampai golput? Iya, saya kira kan istilah golput itu sejak dulu sampai sekarang sesungguhnya sudah Mbak, sudah agak berbeda ya. Kalau dulu itu golput memang benar-benar pemilih itu nggak kepingin memilih. Alasannya itu substansi. Wah, saya nggak mau milih karena calonnya itu nggak sesuai dengan pikirannya atau calonnya itu nggak sesuai dengan yang dia pikirkan gitu ya. Tapi sekarang itu jarang kita mendengar orang nggak memilih itu dengan alasan-alasan seperti itu. Tapi lebih banyak alasannya itu soal administratif. Misalnya karena kesulitan dia menggunakan hak pilih karena harus pulang misalnya. Contoh misalnya ya ada orang Jakarta tapi pekerjaannya di sini. Karena ini pilkada, dia kan harus milih di Jakarta situ kan gitu. Tapi karena alasan bahwa dia pulang itu repot, biaya dan sebagainya, terpaksa kan dia akhirnya memikirkan wah saya nggak bisa memilih. Ya kan pulang ke Jakarta memilih untuk pilkada di Jakarta. Sementara di sini karena ini pilkadanya cuma Purbalingga dan Jawa Tengah dia kan nggak milih. Nah yang seperti ini itu sekarang yang menjadi dominan golput itu. Jadi ada pertimbangan atau ada alasan berbeda golput yang dulu dengan yang sekarang. Berbeda ya. Iya, Kalau tetapi dulu nggak punya pilihan, kalau sekarang iya, kalau tadi dulu itu substansi karena dia milih orang-orang yang dia dalam benaknya itu nggak sesuai, nggak bisa membawa perubahan kayak gitu ya. Itu sekarang sudah beralih hanya soal alasan-alasan teknis. Dia bekerja di luar daerah, nggak bisa pulang, akhirnya dia golput, nggak bisa menggunakan hak pilih, sementara nggak ada sarana menggunakan hak pilih dengan cara lain misalnya. Itu sudah ke sana. Tapi kalau alasannya itu soal substansi yang lebih ke soal ideologis tadi gitu ya, itu kan sekarang sudah berbeda situasi zamannya. Artinya sekarang ini kita harus kembali ke berpikir bahwa kita nggak memilih, pasti pemimpin akan jadi kan gitu ya. Jadi kita memilih nggak memilih itu tetap ada pemimpin yang jadi.
maka kontribusi kita dalam situasi yang kayak begitu, kalau tadi pandangannya itu adalah nggak ada calon yang baik misalnya, sejelek-jeleknya pemimpin itu tetap dibutuhkan kan gitu. Iya, Kalau kita nggak milih, malah artinya kita memberi kesempatan pemilih yang tampil yang tidak sesuai harapan kita, betul, kan betul. gitu. Makanya di antara yang ada itu minimal kita masih berharap mana yang sisi kalau kita misalnya berharap 3, tapi yang ada cuman 2 atau 2. bahkan 1, maka tetap 1 itulah harapan yang bisa kita tuangkan di dalam penggunaan hak pilih ini. Yes, nggak apa-apa, nggak kepingin nggak 3. Siapa tahu misalnya ya karena kita punya kriteria pemimpin tuh ini, tetapi pemimpin yang tersedia itu dari ini itu hanya ada 2 yang memenuhi Memenuhi misalnya. Itu kriteria. pun tetap menjadi kontribusi kita untuk menjauhkan apa yang hari ini itu nggak baik bisa diperbaiki dengan kriteria yang tadi itu meskipun hanya 2. Iya. Tapi kalau kita nggak milih, itu sama saja kita memberikan ruang kepada yang nggak baik sesuai dengan pikirannya itu akan tetap Menjadi pemimpin. memimpin. Nah, Iya. kayak gitu kan malah tambah rugi. Kita Iya. mundur ke belakang kan Nah, gitu. itu kawan JDIH tuh ya. Itu Mbak malah. Jadi tetap Oke. aja ada kontribusi di kita untuk menyelamatkan atau memperbaiki keadaan dari situasi yang ada. Betul sekali. Gitu. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kita sudah diberikan informasi yang luar biasa. Iya, Mbak Mala. Barangkali ada closing statement Bapak? Iya, saya kira mau nggak mau pilkada kita itu memang satu-satunya kesempatan kita untuk bagaimana berkontribusi terhadap daerah kita, kan gitu ya Mbak Mala ya. Apapun yang hari ini dialami itu sesungguhnya berkaitan dengan pemimpin kita. Pemimpin yang kita pilih artinya kita harus berkontribusi, berpikir optimis bahwa ruang pilkada seperti sekarang ini itu adalah kesempatan kita melihat perbaikan ke depan. Maka dari itu berkontribusilah, aktiflah, berpartisipasi, minimal memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih karena itu menjadi tiket besok bisa memilih calon sesuai yang kita inginkan. Jadi nggak boleh golput. Jangan golput kawan JDIH ya. Iya itu. Oke. Untuk pemimpin yang lebih baik. Lebih baik dan daerah yang kita tempati ini lebih baik. Betul sekali. Jangan lupa untuk nanti mencoblos pada tanggal 27 November 2024. Mayuh nyoblos kawan JDIH ya. Katanya kalau nggak nyoblos nggak kepenak. Oh iya, orang nyoblos orang kepenak ya. Kawan JDIH, demikian podcast episode ke-26 pada hari ini. Hari Jumat memungut kerang. Tumis sedikit buat arisan. Cakep. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga podcast hari ini memberikan kesan. Terima kasih, saya Kumala Indrasari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di podcast KPU selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke.